untuk menjauhkan keluarganya dari keramaian kota. Dia tidak hanya menghabiskan jutaan untuk membeli puncak gunung 100 meter di alam bebas, tetapi juga mengumpulkan 600 pohon cemara dengan tangan kosong. Dalam waktu 2 tahun. Dan bersama istrinya, mereka membangun rumah impian di hutan belantara. Ini adalah hari pertama Old Yo membeli puncak gunung. Dia langsung menuju ke pohon yang kuat sambil membawa kapak. Pertama, dia memotong cabang-cabang yang berantakan di sekitarnya. Kemudian, dia mulai menyerang bagian bawah pohon. Berkat kebiasaannya mengangkat besi selama bertahun-tahun, Old Yo mahir mengayunkan kapaknya. Dengan cepat, dia mengukir lubang besar di bagian bawah batang pohon. Kemudian dia bergerak ke arah sebaliknya. Dia menggunakan gergaji untuk membuat sayatan kecil. Kemudian, hanya perlu mendorong sedikit. Pohon itu bisa langsung tumbang. Kemudian Old Yo memotong cabang-cabang yang tidak perlu. Membersihkan sisa-sisa pohon. Kemudian mengupas kulit pohon di atasnya dengan pisau pengupas. Maka dia mendapatkan kayu liar yang baru dipanen. Dan selama waktu berikutnya, Old Yo terus sibuk menebang pohon dan membersihkan kulit pohon. Ketika lapar, dia makan serpihan kayu. Saat dingin, dia menghangatkan diri dengan berolahraga. Dia bekerja keras selama 2 bulan. Akhirnya dia berhasil mengumpulkan lebih dari 300 batang kayu. Namun untuk mengumpulkan semua kayu tersebut, dia perlu membuat alat bantu untuk memindahkan kayu-kayu tersebut. Dia pertama-tama memilih sebatang pohon. Kemudian membuat lubang kecil di atasnya. Lalu memasukkan pipa baja ke dalamnya. Kemudian mencari batang pohon yang besar. Memotongnya dengan gergaji menjadi bentuk cekung. Kemudian membuat lubang tembus di atasnya. Menyelipkan sebatang kayu dari dalam. Kemudian mengangkat seluruh pohon. Langsung memasangnya di pipa baja yang tadi dimasukkan. Kemudian mengikatnya dengan tali. Sehingga menjadi roda yang dapat menyusut secara bebas. Sekarang tinggal mengikat ujung tali ke kayu. Meminta istri dan adik ipar untuk membantu memutar roda. Dia sendiri kemudian menyesuaikan arah dari belakang. Kayu yang sebelumnya berat akan menjadi jauh lebih ringan. Setelah semua kayu terkumpul, lalu Lao Qiao akan mulai mengolah bentuknya. Dia terlihat menggunakan bor untuk membuat beberapa lubang bulat di kayu. Kemudian mencari beberapa batang pohon. Setelah panjangnya sama, kemudian mengasah ujungnya. Masukkan ke lubang bulat yang baru saja dibuat. Kemudian balikkan mereka. Kemudian gunakan gergaji untuk membagi mereka menjadi 2 bagian dari tengah. Dengan begitu, mereka menjadi sebuah meja kerja sederhana. Kemudian Yotua memindahkannya ke tempat kerja. Kemudian letakkan kayu mentah yang akan diolah di atasnya. Tepat terjepit di dalam alur tengah. Kemudian Anda dapat memotongnya dengan pemotong kayu. Proses ini terlihat sederhana. Namun sebenarnya tidaklah rumit. Asalkan relnya terpasang dengan baik, Anda dapat memotong kayu mentah menjadi papan kayu dengan ketebalan yang sama. Satu-satunya masalah adalah harus menggunakan sedikit kekuatan ekstra. Karena mengolah kayu membutuhkan banyak tenaga setiap harinya. Oleh karena itu, Yotua sangat memperhatikan pola makanannya. Dia terlihat mencampur tepung dan air terlebih dahulu. Dan membentuk adonan. Kemudian tambahkan wortel. Dan daging ham yang sudah digoreng terlebih dahulu. Setelah diaduk rata, kemudian tuangkan ke wajan. Tutup dan biarkan menggoreng dengan api kecil selama 50 menit. Anda bisa mendapatkan sepotong pizza besar yang harum. Kemudian Yotua tidak sabar untuk mencicipinya. Rasanya memang harum. Setelah kenyang dan puas, dia tidur sejenak di atas papan kayu di sebelahnya. Hingga matahari terbenam. Langit mulai gelap. Dia baru mengambil gergaji listrik dan mulai bekerja. Dia memilih area yang penuh dengan tunggul pohon. Dengan menggunakan level sebagai bantuan, potong semua tunggul pohon menjadi tinggi yang seragam. Tunggul pohon ini telah berada di sini bertahun-tahun dan sangat kokoh.